mohon kesabaran kita semua karena kita berperang terhadap satu Delta varian yang betul-betul sangat ganas ini. Yang meninggal karena COVID yang sudah divaksin itu angkanya sangat rendah, dari 5,1 juta sampai hanya 54 orang tadi yang meninggal. Jadi ini angka hanya 0,21%. Percayalah bahwa kami melakukan yang terbaik, tapi bahwa Delta varian ini hal yang sulit dihadapi, memang itu nyatanya. Tidak ada satu negara pun di dunia yang sekarang bisa klaim bahwa mereka sudah bisa mengatasi ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Tadi saya kira kita sudah dengar arahan Presiden kepada kami para pembantunya. Presiden merintahkan agar tidak lagi menggunakan nama PPKM darurat ataupun mikro, namun kita gunakan yang sederhana, yaitu PPKM level 4 yang berlaku hingga tanggal 25 Juli 2021. Aturan PPKM level 4 ini sudah dituangkan dalam instruksi Mendagri 22 tahun 2021. Jadi nanti ada PPKM level 1 sampai level 4. Level 4 yang paling tinggi yang seperti sekarang kita sedang jalani. Kita juga akan melihat data-data sehingga pada tanggal 26 Juli 2021 akan dilakukan relaksasi dan pembukaan bertahap di beberapa daerah apabila menunjukkan perbaikan dari semua sisi, terutama penurunan kasus dan indikator sesuai dengan acuan dari WHO. Saya kira parameternya sudah di-brief juga, apa itu di level 1, 2, 3, dan 4. Pada periode penerapan PPKM darurat yang lalu dapat dengan jelas terlihat perbaikan pada aspek pergerakan masyarakat yang mengalami penurunan kapasitas bor rumah sakit hingga jumlah kasus yang turun signifikan. Tadi kami baru rapat jam 5 dengan para gubernur, Pangdam, Kapolda, Menteri Kesehatan, dan lain-lain. Kita lihat tadi data-data yang dilaporkan para gubernur, dan kita juga menunjukkan perbaikan. Misalnya bor, banyak yang sudah mulai turun, dan seperti DKI sekarang juga menunjukkan perbaikan. Jawa Barat misalnya sekarang sudah di bawah 80%, 79%. Nah, ini saya kira hal yang bagus, dan sudah ada sebenarnya beberapa kabupaten yang masuk malah langsung ke level 2. Tapi kita tidak ingin buru-buru, ini langsung biarlah 5 hari ke depan ini saya pikir lebih tenang sehingga bisa lebih baik keadaannya. Karena sifat daripada virus ini, Delta varian ini memang dia akan kelihatan 2 minggu sampai 3 minggu. Jadi memang sudah waktunya mereka mulai menurun. Tapi kita tetap waspada mengenai hal ini. Pada masa PPKM level 4 ini diperlakukan, pemerintah sudah melihat potensi beberapa daerah yang mengalami perbaikan. Nah, dan para gubernur dan juga bupati yang bersangkutan sudah paham mengenai itu karena sudah saya beritahukan kemarin pencapaian mereka yang cukup menggembirakan. Namun kita juga ingin hati-hati sehingga nanti yang sudah baru mulai baik ini jangan jadi memburuk. Jadi mohon kesabaran kita semua karena kita berperang terhadap satu Delta varian yang betul-betul sangat ganas ini. Kemudian terkait beberapa pertanyaan bagaimana pemerintah menentukan level 1 hingga level 4 adalah dengan menggunakan indikator pertama, laju transmisi, respon sistem kesehatan, serta kondisi sosiologis masyarakat. Jadi kondisi sosiologis masyarakat itu menjadi sangat penting. Pemerintah dalam waktu dekat atas perintah Presiden akan melakukan peningkatan testing, tracing, dan berbanyak pusat-pusat isolasi utamanya di daerah padat penduduk. Jadi nanti jam 7.45 ini kami akan finalkan itu, bagaimana kita akan langsung testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk, di aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Solo Raya,
Semarang, Malang Raya, seperti itu. Ada 7 atau 8 tadi itu. Nah itu begitu kita langsung testing, kalau ada yang positif langsung dibawa ke karantina. Di karantina perawatan obat ada, dokter ada, segala macam, sehingga tingkat menjadi memburuk itu memperkecil. Seperti contoh kami sekarang di Wisma Atlet, tingkat yang meninggal sangat-sangat rendah. Daripada di rumah saja, terutama teman-teman kita yang rumahnya yang agak di daerah-daerah padat penduduk, saya kira tingkat penyebaran itu jangan tinggi. Sehingga kita tujuannya untuk memutus tadi transmisi dari Delta varian ini. Ini kita akan mulai, kita berharap kita akan bisa mulai dalam 1-2 hari ini, dan akan kita lakukan secara masif, sehingga waktu nanti pelonggaran pada bulan tanggal 26, kalau semua berjalan baik, maka yang kita tekankan adalah nanti testing, tracing, dan vaksinasi. Itu akan berjalan paralel, karena dari data yang kita dapat, ini seperti DKI dari tadi yang kita lihat, yang meninggal karena COVID yang sudah divaksin itu angkanya sangat rendah, dari 5,1 juta sampai hanya 54 orang tadi yang meninggal. Jadi ini angka hanya 0,21%. Jadi vaksin dan itu rata-rata komorbid. Jadi saya berharap kita semua menyadari masalah vaksin ini satu hal yang penting, dan yang kedua testing tracing tadi sangat penting supaya early stage atau pada awal sudah bisa dideteksi sehingga bisa ditreat dengan bagus, dan rata-rata penyembuhannya 8 hari. Ya, dan tingkat penyembuhannya lebih cepat, tapi tingkat meninggalnya pun lebih cepat kalau penanganannya tidak cepat. Saya mohon ini supaya menjadi perhatian kita semua. Pemerintah sedang persiapkan sistem testing dan tracing yang dilakukan dalam waktu dekat, sehingga sekali lagi pemerintah dapat segera melakukan mitigasi akibat varian Delta ini. Apabila ditemukan kasus di lapangan, maka mereka akan dibawa ke pusat-pusat isolasi yang sudah dibuat pemerintah. Kemudian nantinya mereka akan mendapatkan penanganan dan obat-obatan dijamin pemerintah. Dan keluarganya akan kita juga berikan sembako, sehingga kalau kepala keluarga yang kena, tidak perlu keluarganya jadi menderita. Apabila yang terkena adalah kepala keluarga, saya singgung tadi, maka kami merencanakan keluarga tersebut akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah guna meringankan bebannya. Di akhir kata, saya juga ingin memohon pada masyarakat Indonesia bahwa kita ini berjuang melawan varian Delta belum selesai. Dan saya minta kita semua supaya bahu-membahu untuk menyelesaikan ini, masalah kemanusiaan. Kita berbuat dengan cepat. Keterlambatan kita mengambil action itu menyangkut berapa orang yang meninggal. Resehan kita berpolitik untuk ini juga bisa mengakibatkan orang meninggal. Jadi kalau kita semua punya tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia dan konstituen kita jagalah sikap kita dukunglah ini. Proses pengambilan keputusan, saya ingin ulangi, semua kami dengarkan. Kami dengarkan juga Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, juga dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, kami dengarkan semua. Sehingga dalam data-data yang kami ambil, saya kira tidak ada yang hampir tidak ada yang kami miss. Jadi percayalah bahwa kami melakukan yang terbaik, tapi bahwa Delta varian ini hal yang sulit dihadapin, memang itu nyatanya. Tidak ada satu negara pun di dunia yang sekarang bisa klaim bahwa mereka sudah bisa mengatasi ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah membantu kami, dan saya kira sudah makin banyak yang membantu, ada relawan sekarang yang sudah kita juga mobilisasi untuk tadi membantu testing, tracing, dan treatment ini. Treatment kita sudah ada obat, dan ternyata paket obat yang diberikan oleh Presiden yang paket 1, 2, 3, 4 tadi dilaporkan oleh Gubernur Banten sangat bermanfaat. Jadi saya pikir dengan ini sekarang kita akan mencegah jumlah kematian makin rendah,
dan jumlah tingkat penyembuhan makin tinggi. Dan itu saya kira akan tren ke depannya akan terjadi. Tapi tetap harus tadi protokol kesehatan. Kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan, saya kira akan tidak jalan. Dan bantuan sosial nanti kita akan dengarkan Ibu Menteri Keuangan, saya kira sudah mengatur dengan cermat dan baik. Dan kalau ini semua dilakukan dengan baik, saya yakin kita akan bisa memitigasi atau mengkontain masalah ini sebaik-baiknya. Terima kasih.